Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di STV Channel untuk melanjutkan materi mengenai penyelesaian uji kompetensi paket 1 untuk kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Di video sebelumnya saya sudah membuat mengenai bagaimana cara membuat database, kemudian halaman login dan juga halaman pendaftaran atau register. Maka sekarang kita akan coba buat koneksi database, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana si halaman pendaftaran itu bisa berjalan atau data yang kita masukkan itu bisa ada di dalam database-nya. Baik, langsung saja kita jalankan dulu XMPP-nya ya untuk Apache dan MySQL-nya. Kemudian setelah itu kita buka Sublime Text ya atau text editornya. Ini yang sudah kita buat minggu lalu, kita close saja dulu. Kemudian langkah selanjutnya, karena kita akan menggunakan konsep MVC, maka kita harus buat folder-folder untuk MVC itu ya. Apapun nama foldernya sebenarnya nggak masalah, yang terpenting adalah konsepnya MVC. Namun biasanya kita gunakan foldernya itu dengan MVC itu, model, view, dan controller. Di video sebelumnya kita sudah membuat view ya, buat view dengan file PHP-nya adalah daftar.php. Nah sekarang kita akan buat koneksinya, berarti kita buat folder dulu di sini di catatan perjalanan latihan, buat folder dengan nama foldernya adalah model. Nah, Oke, kita sudah buat foldernya. Kemudian sekarang kita buat koneksinya ya, atau file koneksinya. Kita klik kanan new file. Kemudian kita simpan dengan nama koneksi.php. Nah, pastikan huruf K-nya kapital supaya kita samakan nanti dengan nama kelasnya ya. Koneksi.php. Nah, kemudian kita buat kode programnya ya. Nah, PHP, kemudian jangan lupa setelah kita buka PHP ditutup PHP ya. Nah selanjutnya kita bikin kelas koneksi. Nah ini huruf K-nya K kapital sesuai dengan nama filenya. Nah, biasakan nama function itu dengan diawali huruf kapital. Nah, kemudian public function ya. Nah, kemudian nama fungsinya mau apa? Nah di sini saya kasih nama misalkan connection. Sebenarnya silakan ya namanya apa saja, yang terpenting kita ingat nama koneksinya apa. Kemudian kita buat variabel untuk hostnya ya, db host misalkan localhost ya. Kemudian setelah itu kita buat nama database-nya, db name misalkan ya. Nah sebenarnya nama variabelnya bebas ya, silahkan saja sesuai dengan kesukaan kita ya. Nah, nama databasenya karena kita sudah bikin nama databasenya catatan perjalanan kopi, maka kita buat nama databasenya catatan perjalanan kopi. Kemudian yang selanjutnya usernya ya, db user. Nah, usernya adalah root supaya bisa akses semua hal di MySQL-nya. Kemudian passwordnya dbpass kita kosongkan saja ya. Passwordnya kosongkan karena MySQL-nya tidak menggunakan password. Nah kemudian kita bisa menggunakan konsep MySQL atau kita juga bisa menggunakan PDO. Bedanya apa? Kalau MySQL itu khusus untuk MySQL atau MySQL biasa bisa itu ya. Nah, MySQL itu biasanya dari PHP 5 ke atas ya, 5.4 kalau nggak salah ya. Nah kemudian kalau PDO itu bisa diterapkan di berbagai database ya. Misalkan menggunakan MySQL jalan, menggunakan PostgreSQL jalan. Nah itu keuntungannya menggunakan PDO. Maka kita buat menggunakan PDO, caranya seperti ini ya, try catch ya. Nah, misalkan kita buat db
connection. Nah, ini juga sama, nama variabelnya bebas ya. Kemudian new PDO. Nah, kemudian kita panggil ya hostnya apa gitu ya, kita panggil host. Kemudian hostnya itu adalah db host ya, db host. Kemudian titik koma, db name-nya itu sesuaikan namanya adalah db name. Kemudian yang berikutnya adalah user ya, nah, db user, kemudian db pass. Oke ya. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya kita buat lagi db connection, kemudian eksekusi ya, exec ya. Nah, kemudian isinya adalah set names utf8. Oke, kemudian setelah itu db connection lagi ya, variabelnya panggil lagi, kemudian atributnya set atribut. Nah, set atribut ya. Kemudian PDO atribut mode ya, attr error mode ya, error mode, kemudian PDO. Nah, setelah itu error mode exception. Nah, exception. Oke, jangan lupa diakhiri dengan titik koma, kemudian lemparkan function tersebut ya, return db connection ya. Nah, kita sudah buat try-nya, yang selanjutnya kita buat cache-nya ya, catch ya, catch. Nah, kemudian ini untuk yang errornya gitu ya, catch PDO exception, bikin variabel untuk menampungnya, kemudian kita lemparkan apa yang akan ditampilkan jika koneksinya error. Connection failed ya. Nah, connection failed, kemudian get message. Oke, kita simpan. Nah, berarti kita sudah bikin koneksi ya, kelas koneksi, kemudian functionnya connection, dengan hostnya adalah localhost, nama databasenya adalah catatan perjalanan copy, usernya adalah root, passwordnya dikosongkan. Kemudian kita menggunakan PDO ya, db connection new PDO MySQL host. Nah, kemudian kita panggil hostnya, nama host sesuaikan dengan nama ini ya, kemudian nama database juga, db name sesuaikan, kemudian db user dan db pass, kemudian db connection dieksekusi, kemudian dicek set atributnya dan dikembalikan nilainya. Nah, ini catch-nya untuk yang errornya. Jadi kalau misalkan berhasil sini, kalau misalkan tidak sesuai maka akan masuk ke PDO. Nah, baik, mungkin itu saja dulu terkait pembuatan koneksi menggunakan OOP di PHP ya. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat halaman register beserta fungsinya ya. Halaman registernya sudah kita buat, berarti kita tinggal buat fungsinya supaya halaman register tersebut bisa digunakan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.